warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Azhara Mikdad, NIM 1806034, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk melengkapi nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 dengan dosen pembimbing yaitu adalah Dr. Alphon Satrianto, SE.ME. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, urbanisasi dan migrasi desa kota, dan pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, yang dimana terdapat penyebab, konsekuensi, dan kontroversi. Yang pertama yaitu isu pokok, pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Penduduk dunia bertambah lebih dari 75 orang setiap tahunnya. Hampir semua pertambahan penduduk neto ini sekitar 97% terjadi di negara-negara berkembang. Jumlah kenaikan yang sedemikian besar itu tidak pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah manusia. Akan tetapi, masalah pertumbuhan penduduk bukan sekedar persoalan angka saja. Hal ini merupakan masalah kesejahteraan pembangunan manusia. Pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kesejahteraan umum manusia secara menyeluruh. Maka dari itu, muncullah banyak pertanyaan mengenai isu tersebut dan akan terjawab pada pembahasan kita pada akhir video ini. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sejarah pertumbuhan penduduk dunia. Di masa lalu, yaitu sekitar 12.000 tahun yang lalu, jumlah penduduk dunia diperkirakan tidak lebih dari 5 juta orang. Di masa kini, jumlah penduduk dunia diperkirakan lebih dari 6 miliar orang, sedangkan di masa depan, yaitu sekitar 2050, jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 9,2 miliar. Secara singkat, pertumbuhan penduduk ini diakibatkan secepatnya peralihan dari era yang dicirikan dengan tingginya angka kelahiran dan kematian ke era yang dicirikan dengan angka yang menurun tajam, tetapi angka kelahiran menurun lebih lambat dibandingkan tingkat secara historis tinggi. Struktur penduduk dunia. Distribusi penduduk dunia sangat tidak merata menurut wilayah geografi, tingkat fertilitas dan mortalitas, serta struktur usia. Berdasarkan wilayah geografis, lebih dari 3/4 penduduk dunia hidup di negara-negara berkembang, dan kurang dari 1/4 jumlah itu hidup di negara maju. Berdasarkan tingkat fertilitas dan mortalitas, fertilitas negara berkembang berada dalam kisaran 15-40 per 1000 penduduk. Sebaliknya, mortalitas di negara maju kurang dari 15 per 1000 penduduk. Berdasarkan struktur usia, penduduk di negara berkembang relatif berusia muda. Anak-anak berusia di bawah 5 tahun mencakup 30% penduduk di negara berkembang, sementara di negara maju hanya sebesar 17%. Yang ketiga itu transisi demografis. Transisi demografis yaitu proses penurunan pertumbuhan penduduk. Proses ini terjadi dari 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap pertumbuhan yang hampir stagnan yang ditandai dengan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Yang kedua, tahap pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dengan tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian yang rendah. Pada tahap kedua ini, menandakan dimulainya masa transisi demografis atau disebut juga dengan peralihan dari tingkat pertumbuhan penduduk stabil atau lambat ke tingkat pertumbuhan penduduk yang berlangsung sangat cepat, kemudian mengalami penurunan. Yang ketiga yaitu tahap pertumbuhan rendah dan stabil, di mana tingkat kelahiran dan kematian itu rendah. Yang keempat, penyebab tingginya fertilitas di negara berkembang. Perangkap populasi Malthus. Tingkat ambang batas populasi yang diantisipasi oleh Thomas Malthus yaitu di mana pertambahan penduduk akan berhenti dengan sendirinya ketika sumber daya penopang hidup yang meningkat menurut deret hitung tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya meningkat menurut deret ukur.
Secara diagramatis, teori Malthus dapat digambarkan dengan membandingkan bentuk dan posisi kurva yang mewakili tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat pertumbuhan pendapatan agregat apabila kedua kurva ini diplotkan terhadap tingkat pendapatan. Pada sumbu vertikal, kita memplot perubahan persentase numerik baik positif maupun negatif dalam dua variabel yang dipertimbangkan, atau total penduduk dan pendapatan agregat. Pada sumbu horizontal ditempatkan tingkat pendapatan per kapita. Adanya kritik terhadap model Malthus. Yang pertama yaitu, model ini mengabaikan dampak luar dari kemajuan teknologi sebagai kekuatan penyimbang yang menghambat laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Kedua, perangkap populasi Malthus berfokus pada asumsi model itu sendiri saja, bahwa tingkat pertambahan penduduk suatu negara tersebut berkaitan secara langsung dengan tingkat pendapatan per kapita negara itu. Yang B, yaitu teori makroekonomi fertilitas rumah tangga. Teori yang menjelaskan bahwa setiap keluarga memiliki biaya dan manfaat yang menentukan ukuran keluarga yang diinginkan. Teori ini mengadopsi teori pelaku konsumen konvensional. Anak dianggap sebagai barang konsumsi, tidak memberi keuntungan. Permintaan anak merupakan pilihan ekonomi rasional bagi konsumen. Pilihan tersebut mengorbankan pilihan barang lain. Keinginan punya anak dipengaruhi oleh income, harga anak atau biaya hidup dengan mengkonsumsi barang lain, efek substitusi, dan pendapatan. Permintaan terhadap anak berhubungan positif dengan pendapatan. Permintaan terhadap anak berhubungan negatif terhadap harga relatif atau biaya pemeliharaan anak, serta preferensi untuk barang-barang lainnya. Yang kelima yang akan saya bahas adalah konsekuensi fertilitas yang tinggi. Ada beberapa perspektif yang saling bertentangan. Berikut ini adalah argumen utama yang mendukung dan menentang gagasan bahwa konsekuensi di pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan berbagai masalah pembangunan yang serius. Yang A, yang akan saya jelaskan bukan masalah yang sesungguhnya. Kita mengidentifikasikan 3 argumen umum dari orang-orang yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak menjadi masalah. Yang masalahnya bukan pertumbuhan penduduk, tapi jumlah isu lainnya. Pertumbuhan penduduk adalah isu yang paling sengaja diciptakan oleh badan dan lembaga internasional yang didominasi negara-negara kaya agar negara berkembang tetap berada dalam posisi ketergantungan. Bagi banyak negara berkembang, pertumbuhan penduduk justru keadaan yang diinginkan. Pertumbuhan penduduk memang masalah yang sesungguhnya. Argumen berikut mendukung perlunya mengendalikan pertumbuhan penduduk karena konsekuensi negatifnya. Argumen garis keras, yaitu kependudukan dan krisis global. Argumen teoritis, siklus populasi, kemiskinan dan perlunya program KB, yaitu yang terakhir argumen empiris lainnya, yaitu di mana adanya 7 konsekuensi negatif pertumbuhan penduduk. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua, kemiskinan dan ketimpangan, yang ketiga, pendidikan, yang keempat, kesehatan, yang kelima, pangan, dan yang keenam, lingkungan hidup, yang terakhir, migrasi internasional. Yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang beberapa pendekatan kebijakan. Terdapat beberapa kebijakan yang dapat diterapkan pada negara berkembang untuk menurunkan tingkat kelahiran, yaitu yang pertama dengan memujuk penduduknya untuk memiliki keluarga yang lebih kecil melalui media massa dan proses pendidikan. Yang kedua, meningkatkan semua program-program keluarga berencana atau program KB. Yang ketiga, memanipulasi insentif atau penguatan dan disinsentif pelemahan ekonomi. Yang keempat, memaksa warga negaranya untuk memiliki keluarga lebih kecil melalui perundang-undangan dan denda. Meningkatkan status sosial dan ekonomi perempuan. Sedangkan yang dapat dilakukan negara maju untuk menanggulangi masalah kependudukan yaitu, yang pertama adalah menyederhanakan kebiasaan gaya hidup konsumtif. Yang kedua, meliberalisasikan persyaratan hukum yang menginginkan terjadinya imigrasi internasional orang-orang miskin yang terampil.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 7 tentang urbanisasi dan migrasi desa kota. Dilema migrasi dan urbanisasi. Hubungan positif antara urbanisasi dan pendapatan per kapita merupakan fakta khusus yang paling jelas dan menonjol dalam proses pembangunan. Umumnya, semakin maju suatu negara berdasarkan pendapatan per kapita, semakin besar jumlah penduduk yang mendiami kawasan perkotaan. Meski pertumbuhan penduduk migrasi desa kota terus meningkat, merupakan penyebab utama ledakan kawasan perkampungan kumuh di perkotaan. Pemerintah juga turut bertanggung jawab dalam perencanaan keadaan ini. Kebijakan pemerintah dalam perencanaan perkotaan yang salah arah dan peraturan tentang pembangunan yang ketinggalan zaman seringkali berarti bahwa 80 hingga 90% perumahan baru di perkotaan adalah ilegal. Peranan kota. Secara umum, kota terbentuk karena memberikan keunggulan atau keuntungan efisien biaya bagi para produsen dan konsumen melalui apa yang disebut sebagai ekonomi aglomerasi, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Walter Isard. Ekonomi aglomerasi memiliki dua wujud, yaitu ekonomi urbanisasi dan ekonomi lokalisasi. Ekonomi urbanisasi adalah munculnya sejumlah akibat yang berkaitan dengan pertumbuhan umum wilayah geografi yang terkonsentrasi. Sedangkan ekonomi lokalisasi adalah sejumlah akibat yang diperoleh sektor-sektor tertentu perekonomian seperti pembiayaan kendaraan bermotor ketika tumbuh dan berkembang di dalam kawasan tersebut. Masalah yang ditimbulkan oleh kota raksasa. Secara keseluruhan, semakin meraksasanya kota merupakan akibat dari kombinasi sistem transportasi dan lokasi modal politik di kota besar. Hal ini semakin diperkuat oleh budaya politik perburuan dan kegagalan pasar modal yang membuat upaya pembangunan pusat-pusat kota baru tidak dapat dilakukan oleh pasar. Penyebab terlalu besarnya kota utama semakin jelas bahwa keadaan ini dapat dihindari. Dan memang, jika tren ke arah demokrasi yang lebih besar, berkurangnya kemungkinan kudeta, meningkatnya kebijakan berorientasi keluar, serta membesarnya prospek penanggulangan dan pencegahan konflik sipil dapat dicapai. Maka rasio kota terbesar dan kota-kota terbesar kedua di mana terdapat kota raksasa mungkin akan terus-menerus. Sektor informal perkotaan. Keberadaan sektor informal yang tidak terorganisasi, tidak terregulasi, dan semua legal meskipun tidak terdaftar telah diakui pada tahun 1970-an berdasarkan pengamatan di beberapa negara berkembang, yang menunjukkan bahwa bertambah banyaknya tenaga kerja, perkotaan ternyata tidak dampak dalam statistik pengangguran sektor informal. Migrasi dan pembangunan. Migrasi desa dan kota telah berlangsung secara dramatis, dan pengembangan kota memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi ini. Tingkat migrasi desa dan kota di negara-negara berkembang telah melebihi tingkat penciptaan lapangan pekerjaan perkotaan, sehingga jauh melampaui kemampuan industri untuk menyerap tenaga kerja dan mempersulit layanan sosial. Migrasi memperburuk ketidakseimbangan struktural antara desa kota melalui data secara langsung. Pertama, dari sisi penawaran, migrasi internal meningkatkan jumlah pencari perkotaan secara tidak proporsional, di mana hal ini juga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dikarenakan besarnya jumlah orang muda yang berpendidikan baik dalam sistem migran. Kehadiran mereka cenderung membuat jumlah penawaran tenaga kerja perkotaan membengkak dan pada saat yang sama menguras modal manusia yang sangat bernilai di kawasan pedesaan. Kedua, dari sisi permintaan, upaya penciptaan lapangan pekerjaan di perkotaan umumnya lebih sulit dan memerlukan biaya yang lebih besar ketimbang upaya menciptakan lapangan kerja di pedesaan,
karena diperlukannya lagi input sumber daya komplementer yang cukup besar bagi hampir semua pekerjaan di sektor industri. Teori ekonomi migrasi desa kota. Pembangunan ekonomi Eropa Barat dan Amerika Serikat terkait dengan perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota. Karena sektor pedesaan didominasi oleh aktivis pertanian, dan sektor perkotaan berfokus pada industrialisasi. Secara menyeluruh, pembangunan ekonomi di negara-negara ini dicirikan dengan realokasi terhadap tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri melalui migrasi desa kota, lokal ataupun internasional. Inti dari teori ini adalah membahas alasan rasional seseorang itu mau berimigrasi dari desa ke kota. Jadi ini terlepas dari tingginya angka pengangguran di kota. Dan alasan itulah adalah karena mereka sudah mengkalkulasikan berapa pendapatan yang akan mereka terima dengan bermigrasi dari desa dan ke kota. Kalau pendapatannya lebih tinggi, maka mereka akan lebih memilih untuk pindah dari desa ke kota. Dari kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa titik A sampai titik aksen merupakan permintaan tenaga kerja di sektor pertanian. Titik M sampai titik M aksen merupakan permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur. Pertemuan antara kurva A sampai A aksen dan M sampai M aksen merupakan keseimbangan tingkat upah di desa dan kota. Namun, di kota atau sektor manufaktur pemerintah menetapkan tingkat upah sebesar WM, sehingga permintaan tenaga kerja sebesar OMLM. Diasumsikan bahwa tidak ada pengangguran, maka sisanya yaitu OA sampai LM. Itu akan bekerja di desa dengan upah sebesar WA. Strategi komprehensif mengenai migrasi dan lapangan pekerjaan. Yang pertama yaitu menciptakannya keseimbangan yang sesuai antara ekonomi pedesaan dan ekonomi di perkotaan. Yang kedua, memperluas industri skala kecil padat karya. Yang ketiga, menghasilkan atau menghilangkan distorsi harga faktor. Yang keempat, memilih teknologi produksi padat karya yang sesuai. Yang kelima, memodifikasikan keterkaitan antara pendidikan dan lapangan pekerjaan. Yang keenam, menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Dan yang ketujuh, yang terakhir, mendesentralisasikan kewenangan ke kota-kota wilayah sekitarnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 8, yaitu modal manusia, pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu arti penting pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan. Kesehatan adalah persyarat bagi peningkatan produktivitas, dan pendidikan yang berhasil juga bergantung pada kesehatan. Dengan demikian, kesehatan dan pendidikan juga dapat dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital, dan juga sebagai input bagi fungsi produksi agregat. Pada negara berkembang, masih terus menghadapi sejumlah tantangan di tengah usaha meningkatkan kesehatan dan pendidikan warga negaranya. Dengan meningkatkan kesehatan dan pendidikan warga negaranya, itu dapat membantu keluarga tersebut keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Pendidikan dan kesehatan sebagai investasi gabungan bagi pembangunan. Kesehatan dan pendidikan berkaitan erat bagi pembangunan ekonomi. Model kesehatan yang semakin besar dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang pendidikan. Di lain sisi, semakin besarnya modal pendidikan dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang kesehatan karena banyaknya bidang kesehatan yang bergantung pada program dasar yang sering dipelajari saat menempuh pendidikan. Peningkatan efisiensi produktif dari investasi pendidikan mempertinggi pengembalian atas investasi kesehatan yang meningkatkan harapan hidup.
Pada saat angka partisipasi pendidikan dasar meningkat di negara-negara berkembang, maka pendidikan mulai menyusul kemajuan yang dicapai oleh negara-negara maju. Peningkatan kesehatan dan pendidikan. Mengapa peningkatan pendapatan saja tidak cukup? Tingkat kesehatan dan pendidikan jauh lebih tinggi di negara-negara berpendapatan tinggi. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, warga dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kesehatan dan pendidikan, dan dengan kesehatan dan pendidikan tersebut yang lebih baik, produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi lebih mudah untuk dicapainya ketika mempunyai dana yang lebih besar. Elastisitas pendapatan mengenai permintaan akan kalori di kalangan-kalangan orang berpendapatan rendah dalam kisaran 0 hingga sekisaran 0,5. Perbedaan persentase yang kurang profesional ini terjadi karena adanya dua faktor, yaitu faktor pertama adalah pendapatan digunakan untuk barang selain makanan. Yang kedua yaitu, dan meningkatkan pengeluaran makanan itu digunakan untuk meningkatkan ragam jenis makanan yang tidak selalu untuk menambah konsumsi kalori. Yang kedua yaitu investasi dalam pendidikan dan kesehatan, atau pendekatan modal manusia. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan dikenal para pakar ekonomi dengan pendekatan modal manusia. Investasi ini memiliki tingkat pengembalian yang lebih jelas ketimbang investasi lainnya. Pendekatan ini berfokus pada kemampuan tidak langsungnya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan. Tingkat pengembalian sosial maupun pribadinya lebih terasa di negara berkembang ketimbang di negara maju. Hal ini karena selisih pendapatan antara berpendidikan dengan yang tidak lebih tinggi di negara berkembang. Yang ketiga yaitu pekerja anak. Berdasarkan hasil survei, lebih dari separuh pekerja anak harus bekerja keras 9 jam atau lebih setiap harinya. Selain itu, mereka juga terancam bahaya eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Terdapat pendekatan dalam kebijakan pekerja anak. Pendekatan yang pertama yaitu menyadari bahwa pekerja anak merupakan cerminan kemiskinan, sehingga harus fokus pada penanggulangan kemiskinan. Pendekatan kedua mengedepankan peningkatan minat anak dalam bersekolah. Dan pendekatan yang ketiga, pekerja anak tak dapat dihindari namun setidaknya bisa diiringkan melalui peraturan yang dapat melindungi pekerja anak. Dan pendekatan keempat yaitu pelanggaran pekerja anak. Namun, pelarangan pekerja anak pun juga belum tentu menjadi solusi yang terbaik, karena tanpa pekerja mereka mungkin akan mengalami malnutrisi yang parah dan kesejahteraan mereka semakin memburuk. Namun, dinilai dari kondisi pelarangan juga dapat menguntungkan anak itu sendiri. Yang keempat yaitu kesenjangan gender atau diskriminasi dalam pendidikan dan kesehatan. Di negara berkembang, kebanyakan orang tua masih berpikir bahwa anak adalah akses pendidikan dan kesehatan bagi laki-laki jauh lebih penting ketimbang anak perempuan. Konsekuensi bias gender dalam pendidikan dan kesehatan. Sebuah perkiraan menunjukkan biaya global dalam mendidik anak perempuan adalah sebesar 82 sen miliar dolar per tahunnya. Hal ini menunjukkan diskriminasi perempuan tak hanya tidak adil tetapi juga merugikan. Yang kelima yaitu sistem pendidikan dan pembangunan. Ekonomi politik, permintaan dan penawaran pendidikan. Faktor yang mempengaruhi permintaan atas pendidikan yang pertama adalah prospek untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern di masa depan. Yang kedua yaitu permintaan merupakan permintaan turunan. Faktor yang mempengaruhi penawaran salah satunya adalah proses politik dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Manfaat biaya sosial dan biaya pribadi. Biaya sosial adalah biaya yang ditanggung oleh individu dan masyarakat dari keputusan pendidikan secara pribadi.
Biaya pribadi adalah biaya yang ditanggung peserta didik sendiri. Pengembalian sosial adalah manfaat yang diperoleh individu berpendidikan dan yang diperoleh masyarakat dari pendidikan individu tersebut. Pengembalian pribadi adalah manfaat yang dirasakan oleh peserta didik sendiri. Pada tabel tersebut terlihat kurva pengembalian meningkat jauh lebih cepat dibandingkan biaya pribadi, sehingga untuk memaksimalkan selisih biaya dan manfaat peserta didik perlu mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Kurva pengembalian sosial meningkat tajam menunjukkan adanya peningkatan produktivitas, sementara kurva biaya sosial kenaikan melamban pada sekolah dasar, namun kenaikan meningkat di pendidikan yang lebih tinggi karena mahalnya biaya. Distribusi pendidikan. Kita dapat melihat bagaimana distribusi pendidikan dalam kurva Lorenz, di mana semakin dekat dari garis diagonal sempurna, maka semakin rendah ketimpangannya. Namun, biasanya di negara berkembang, distribusi pendidikannya tak merata, di mana ada sebagian yang tak sekolah dan sebagian lainnya menempuh pendidikan tinggi hingga ke luar negeri. Pendidikan ketimpangan dan kemiskinan. Sejumlah studi menunjukkan sistem pendidikan di negara berkembang justru memperbesar ketimpangan pendapatan. Alasannya, jika kemiskinan menjadi alasan anak-anak tidak melanjutkan pendidikannya, maka sebenarnya sistem pendidikan hanya memperbesar ketimpangan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Pendidikan migrasi internal dan pengurasan intelektual. Pendidikan juga mempengaruhi migrasi desa kota. Dari studi terlihat bahwa adanya kolerasi positif antara pencapaian pendidikan dan dari migrasi desa kota karena orang-orang yang berpendidikan tinggi harus menghadapi selisih pendapatan real di desa ataupun di kota. Pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap migrasi internasional di kalangan berpendidikan tinggi atau pengurasan intelektual dari negara miskin ke negara kaya. Hal ini terjadi karena tak memadainya teknologi yang ada di negara berkembang, sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan diri. Yang keenam yaitu pengukuran dan distribusi kesehatan. Ukuran harapan hidup memiliki kelebihan karena datanya tersedia hampir di semua negara. Minimal data perkiraan. Akan tetapi, ukuran ini dapat menyesatkan. Peningkatan harapan hidup bisa memberikan masa vitalitas yang lebih lama di sebuah negara, sementara hanya menambah lebih lama masa penderitaan kesehatan yang buruk di negara lain. Sebagian anak-anak yang bisa bertahan hidup dari keadaan kekurangan pada awal kehidupannya cenderung akan mengalami konsekuensi kesehatan seumur hidup. World Health Organization atau WHO mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan yang benar-benar sejahtera secara mental, fisik, dan sosial, bukan hanya sebatas bebas dari penyakit saja. Pendekatan ini memberikan landasan yang konseptual yang lebih baik, tetapi tidak dengan sendirinya menyediakan ukuran yang lebih tepat. Ukuran kesehatan yang kedua yang diajukan oleh WHO adalah lama hidup yang disesuaikan menurut disabilitas, Disability Adjusted Life Year, atau DALY. Ada keraguan kualitas data dari kedua ukuran tersebut, khususnya data dari beberapa negara paling miskin dan penggunaan DALY untuk membandingkan kesehatan antar negara masih kontroversial. Kematian prematur mewakili 2/3 angka kematian dalam ukuran DALY dan sisa sepertiganya adalah disabilitas. Yang ketujuh yaitu beban penyakit. Ada 3 penyakit utama yang menghantui negara-negara berkembang. Yang pertama yaitu AIDS, yang kedua malaria, dan yang ketiga cacing parasit. Yang pertama akan saya jelaskan adalah HIV atau AIDS. Epidemi AIDS ini mengancam untuk menghentikan atau bahkan membalikkan pencapaian kemajuan pembangunan ekonomi dan manusia yang telah diupayakan sedemikian lama di banyak negara.
Di negara-negara berkembang, secara keseluruhan, AIDS terutama ditularkan melalui hubungan heteroseksual. Melalui darah ataupun jarum suntik yang terinfeksi terjadi di kalangan pecandu narkoba dan di rumah sakit. Semula AIDS dipandang sebagai penyakit di negara-negara maju saja. Tetapi fakta menunjukkan bahwa adanya 95% kasus HIV atau AIDS ini dan kematian karena adanya AIDS ini terjadi di negara-negara berkembang. Yang kedua yaitu malaria. Lebih dari 50 juta orang sakit parah karena malaria setiap tahunnya. Malaria memperendah produktivitas, seperti halnya malnutrisi, parasit, dan masalah kesehatan lainnya. Malaria bahkan memperendah tingkat pertumbuhan. Dengan adanya dana yang memadai, para pakar percaya bahwa dalam tempo cepat vaksin akan ditemukan. Tetapi korban malaria cenderung berasal dari negara-negara berpendapatan rendah dan tidak mampu untuk membeli obat dan dalam jangka harga yang tinggi. Yang ketiga yaitu cacing parasit. Di antara banyaknya penyakit parasit yang menyerang orang-orang pada negara berkembang, salah satunya yaitu schistosomiasis atau demam siput adalah yang terburuk dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap manusia dan pembangunan. Penyakit ini menurunkan prestasi dan menghambat pertumbuhan anak-anak. Penyakit yang menghantui lainnya adalah trypanosomiasis. Penyakit ini dapat berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi. 8. Kesehatan, produktivitas, dan kebijakan. Produktivitas. Beberapa studi menunjukkan orang-orang sehat yang akan memperoleh upah yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak sehat. Perbedaan teknik statik yang lebih seksama telah menunjukkan bahwa sebagian besar pengaruh kesehatan terhadap tingkat penghasilan karena perbedaan produktivitas. Sudah banyak bukti bahwa kesehatan dan nutrisi mempengaruhi lapangan pekerjaan, produktivitas, dan upah, dan merupakan pengaruh itu sangat substansial di kalangan orang-orang yang sangat miskin. Kebijakan sistem kesehatan. WHO mendefinisikan sistem kesehatan sebagai semua aktivitas yang ditujuan utamanya meningkatkan, memulihkan, dan mempertahankan kesehatan. Telah lama diketahui bahwa sistem kesehatan di beberapa negara berkembang jauh lebih efektif daripada sistem kesehatan pada negara maju. Beberapa negara seperti Cina, Sri Lanka, telah mencapai tingkat harapan hidup yang lebih dari 70 tahun, meskipun tingkat pendapatan negara tersebut rendah. Sebaliknya, beberapa negara dengan pendapatan yang lebih tinggi atau menengah dengan harapan hidup penduduknya lebih rendah meskipun sumber daya lebih besar. Dan kesimpulannya pada bab ini adalah kesehatan dan pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, baik secara input ataupun output. Banyak masalah kesehatan dan pendidikan yang menghantui negara-negara berkembang. Kebijakan pemerintah yang keliru ada kalanya menimbulkan distorsi dalam sistem pendidikan nasional sehingga memperkuat ketimpangan. Dengan demikian, pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam kesehatan dan pendidikan, sehingga negara berkembang memerlukan peningkatan kebijakan yang dapat memperbaiki keadaan. Baiklah, sekian presentasi saya pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya. Apabila ada kesalahan dan ada yang ketimpangan, saya mohon maaf karena masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.